Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktik Teknologi dan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang kami hormati Bapak Ibu hebat, rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Yayan Parepare. Dan yang kami banggakan tentunya para audiens yang sempat menyimak persentase saya pada kali ini. Baik, perkenalkan saya Andi Farwansa, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Yayan Parepare, program studi pendidikan agama Islam, yang dimana insya Allah pada hari ini akan mempresentasekan bagaimana mengelola kelas secara profesional dan efektif menggunakan Learning Management System atau LMS melalui deadline, di mana tugas ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah pada praktik teknologi dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana mengelola kelas pada Learning Management System ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan apa itu sebenarnya Edline. Ya, jadi Edline ini adalah platform learning management system yang berbasis digital yang memungkinkan guru mengelola kelas secara daring itu melalui dan mulai dari memberikan materi tugas kemudian sampai ke penilaian. Jadi platform ini dirancang ramah pengguna dan telah banyak digunakan di berbagai sekolah dan institusi pendidikan. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelumnya saya akan memperkenalkan pengenalan fitur-fitur yang ada pada Learning Management System di Edline ini. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa Edline itu adalah platform Learning Management System yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran digital secara terpadu. Sebagai sistem manajemen pembelajaran, Edline ini menawarkan berbagai fitur penting yang menunjang proses pembelajaran daring maupun hybrid, yaitu gabungan daring dan luring. Jadi berikut adalah fitur-fitur utama dalam Learning Management System. Sebelumnya saya akan masuk melalui akun Google saya. Nah, di sini kita bisa melihat ada kelas akademik dan kelas personal, ya, karena nanti saya akan menjelaskan bagaimana mengelola kelas. Jadi di sini saya akan masuk kepada kelas personal dan di mana saya telah membuat kelas. Jadi di sini ada beberapa kelas personal yang telah dibuat oleh rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana, khususnya pada kelompok saya ya. Nah, di sini adalah kelas buatan saya. Nah, di sini ada nama saya Andi Farwansa, yang dimana kami beranggotakan 6 orang, jadi 5 peserta diantaranya sebagai siswa saya. Nah, baik. Kita tutup saja. Jadi di sini ada beberapa fitur-fitur utama dalam Learning Management System Edline ini. Nah, pertama adalah ada pembuatan dan pengelolaan kelas. Fitur ini memungkinkan guru atau dosen membuat ruang kelas virtual yang dimana pengguna dapat ya menentukan nama kelas. Jadi kita klik dulu ya buat kelas tadi, nama kelas, kemudian deskripsinya apa, dan gambar sampulnya bagaimana.
Jadi menyusun struktur pembelajaran sesuai topik atau pertemuan. Seperti itu. Jadi kita tutup dulu. Jadi di sini saya sudah membuat kelas ya. Ini adalah pembuatan kelas saya. Nah, ini yang saya maksud tadi, menentukan nama kelas, deskripsi dan gambar sampul. Jadi di sini sudah ada gambar ya saya ya, profil saya Andi Farwansa. Kemudian ganti cover juga bisa. Ini adalah cover saya. Deskripsinya pada kelas yang saya buat adalah, jadi nama kelasnya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di mana deskripsi yang saya buat pada kelas ini adalah, kelas ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar pendidikan agama Islam yang bermakna, berbasis nilai dan praktik keagamaan sehari-hari. Melalui LMS Edline, siswa akan mempelajari akidah, akhlak, ibadah, sejarah, dan Al-Quran secara interaktif dengan tugas digital, refleksi, kuis, dan diskusi daring. Jadi sini ada kode kelas yang bisa teman-teman lihat, PAI 2 kode kelasnya, jumlah peserta 5 karena memang beranggotakan 5, jadi ini tergantung dari berapa peserta kita. Kemudian pengajarnya tentunya saya adalah Andi Farwansa. Nah, kalau bagaimana kita nanti membagikan linknya, ya di sini kita bisa melihat tampilkan ping link. Jadi kita bisa mengundang teman kita atau siswa kita itu melalui barcode, dengan pingnya juga bisa, dan bisa juga bagikan melalui link langsung seperti ini ya. Nah, karena saya hanya menjelaskan dulu fitur-fitur terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu di mana manajemen materi pembelajaran, guru bisa mengunggah berbagai bentuk konten ya, seperti dokumen PDF, Word, dan PowerPoint. Nah, di sini saya sudah membuat sesi sampai 10 sesi sampai ke UTS dan ujian akhir semesternya. Jadi kita melihat di sesi kedua ya. Nah, ini ada topik, kemudian ada tujuan pembelajaran, kita cantumkan deskripsinya. Jadi sudah ada tanggal, waktu mulai, waktu berakhir, tipe sesinya general, ruangnya adalah offline dan online maksud saya. Jadi di sini kita bisa melalui LMS ini kita bisa hybrid ya, gabungan antara daring dan luring. Nah, ini adalah bahan ajar ya, yang sudah saya tambahkan. Jadi ada dalam bentuk penugasan, bahan bacaan dan penugasan. Ini ada iman kepada kitab-kitab Allah. Ini adalah modul ajarnya dalam bentuk PDF. Ini yang saya maksud. Jadi manajemen materi pembelajaran ini, guru bisa mengunggah berbagai bentuk konten seperti dokumen PDF, Word, atau PowerPoint. Nah, kebetulan saya mengunggah dalam bentuk PDF pada sesi kedua ini. Nah, jadi video pembelajarannya yaitu tautan eksternal, misalnya YouTube, artikel jurnal juga sangat bisa ya. Misalnya di sini bahan ajaran baru, materi tambahkan. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya judulnya apa dari materi yang kita akan sampaikan. Kemudian bisa tambahkan gambar, video, dokumennya ya. Bisa dalam bentuk PDF, Word, dan lain-lain ya. Seperti itu. Kita batal dulu karena hanya sebatas pengenalan. Baik. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan forum diskusi. Fitur ini ya, diskusi. Nah, di mana fitur ini mendukung komunikasi dua arah antara guru dan siswa tentunya. Guru dapat membuat topik diskusi per materi, tugas, kuis, survei, info, dan acara. Nah, teman-teman bisa melihat di sini sudah ada yang like 2 peserta saya ya. Nah, jadi forum diskusi ini guru dapat membuat topik diskusi per materi ya, bukan cuma materi, tugas, sampai ke acara. Nah,
Jadi siswa bisa memberikan komentar, tanggapan, dan saling berdiskusi. Ya, seperti ini. Ya, jadi ada bahan bacaan dan penugasan. Dia bisa memberikan komentar. Misalnya ketika kita sebagai peserta kita sudah melihat guru kita apa yang telah dibagikan, cukup bisa memberikan komentar. Terima kasih banyak Ustadz atas materi yang telah dibagikan kepada kami. Jadi ini bisa kita enter, ya, bisa berikan komentar. Atau ada hal yang belum kita pahami setelah membaca materi juga bisa. Nah, jadi cocok untuk membangun kolaborasi dan berpikir kritis dalam suasana kelas daring. Nah, penugasan dan ujian itu memfasilitasi guru. Nah, di sini penugasannya, ya, ini tugas, bisa lari ke sini, tugas. Nah, ini adalah beberapa tugas dan bahan bacaan dan video yang sudah saya bagikan. Ya, di sini belum ada waktu penyerahan. Nah, di penugasan dan ujian e-learning ini memfasilitasi guru dalam membuat tugas dan ujian dalam berbagai format pilihan ganda, isian, dan esai. Ya, di sini kita bisa melihat, oh ternyata peserta belum ada yang mengumpulkan. Di sini semua ada statusnya. Ya, jadi ini adalah membuat tugas dan ujian dalam berbagai format pilihan ganda, ya. Kita lihat berbagai format pilihan ganda. Mungkin saya bisa melihat di sesi ke-7, sesi ke-7. Nah, ini ada UTS bentuk kuis. Ya, nah, saya coba untuk bikin kuis, ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya bagikan di sesi ke-7 ini. Ya, jadi juga mampu menentukan, ya, waktu pengerjaan dan batas pengumpulan. Jadi waktu mulai 7.30 dan nanti waktu berakhirnya 8.40 dari tanggal 22 Juli nanti mendatang di tahun 2025 ini. Ya. Kemudian kita sebagai guru juga mampu memberikan nilai dan umpan balik langsung dalam sistem nantinya. Ya. Nah, bagaimana analitik dan pelaporan fitur ini pasti sangat membantu guru untuk memantau, ya, aktivitas siswa melalui login, akses materinya, dan partisipasi diskusinya. Nah, bagaimana status pengerjaan tugasnya? Ya, ini status pengerjaan tugas di sesi baca dan penugasan di sesi kedua ini. Nah, ini. Jadi statusnya masih 0 dari 5 peserta telah mengumpulkan. Nanti akan terbaca status pengumpulan, siapa yang telah mengumpulkan dari 5 peserta saya, teman kelompok saya di mata kuliah ini. Ada Ibu Khaira Ummah, Ibu Mutmainnah, Muhammad Nur, Ibu Nurul, dan Pak Rahman, ya. Nah, di sini kita bisa melihat aksinya dari peserta kita, ya, lewat pengumpulannya. Kemudian batas pengumpulan, nah, ini tidak bisa diubah karena tidak memiliki batas waktu pengumpulan. Iya. Nah, jadi di sini juga di Adline, ya, telah menyediakan kalender yang bisa digunakan untuk menjadwalkan pertemuan, ya. Ini menjadwalkan pertemuan, kemudian menentukan deadline tugas selesai pada tanggal berapa, jam berapa,
kemudian mengatur waktu ujian di sesi ke-7 itu bisa ya, kemudian memberi pengingat kegiatan penting kepada seluruh anggota kelas kita. Nah, notifikasi dan interaksi sistem akan memberikan pemberitahuan otomatis terkait tugas baru, komentar atau nilai, seperti itu. Jadi interaksi personal melalui pesan langsung ya, antara guru dan siswa, di mana pengetahuan fitur-fitur yang ada di Edline ini mulai dari informasi kelas ya, kemudian diskusi, kemudian sesi pembelajaran ada 10 sesi yang sudah kita buat, tugas yang telah kita cantumkan untuk siswa kita, kuisnya, kemudian ini berkas. Kenapa statusnya belum ada berkas? Karena dari 5 peserta saya yang menjadi peserta itu belum ada yang mengumpulkan. Nah, di sini di fiturnya kita bisa melihat siapa yang pengajar dan siapa yang menjadi peserta kita. Nah, jadi pengajarnya adalah saya, Andi Farwansa, pesertanya siapa saja yang bergabung. Nah, ada 5 tadi ya. Kemudian bagaimana kita mencari, kita cari di sini. Kalau misalnya ada 100 peserta kita, 28 ya maksimalnya. Kita cari nama siswa kita adalah Rahman. Kita cari Rahman. Muncul seperti ini. Kalau kita merasa bahwasanya ini bukan siswa kita, bisa kita keluarkan. Atau kita sudah melakukan diskusi, kita bisa jadikan Rahman ini sebagai pengajar ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengundang siswa yang belum bergabung, ini ya, bisa melalui ini dan bisa juga melalui bagikan tampilkan link di bentuk barcode dan juga melalui pin, seperti itu. Nah, itu untuk pengajar dan peserta. Nah, bagaimana kita membagi kelompok pada peserta kita ini? Nah, di sini kita bisa membuat kelompok ya, bisa dipilih sistem otomatis dan juga bisa pilih mandiri atau manual. Coba. Nah, jadi kita bisa membuat kelompok ya, seperti itu. Iya. Nah, di sini kita bisa melihat laporan peserta kita atau siswa kita yang telah mengerjakan. Di sini ada menonton dan penugasan di sesi pertama, sesi kedua iman kepada kitab-kitab Allah. Ini akan muncul berdasarkan apa yang menjadi instruksi dari penugasan yang ada pada Edline kita sebagai pengajar. Nah, di sini kita bisa melihat peserta kita, materi yang dilihat oleh peserta, kemudian komentar yang telah dilakukan oleh peserta, ya, nilai tugas yang diperoleh oleh peserta, kemudian waktu kirim tugasnya kapan, apakah sudah sesuai dengan batas pengerjaannya atau belum, kemudian persentase peserta melihat video yang dibagikan, kemudian yang terakhir adalah jumlah peserta atau jumlah berkas yang diunduh oleh peserta. Seperti itu sesi pertama, berapa sesi yang telah kita buat, seperti itu ya teman-teman sekalian. Ya, baik, jadi berikut saya langsung menampilkan secara langsung simulasi pembuatan kelas atau bagaimana kita mengelola kelas dalam learning management system ini, meskipun tadi ada beberapa yang sebelumnya yang telah saya sharekan ya, jelaskan fitur-fitur penting yang ada pada LMS ini. Jadi saya akan tampilkan secara langsung simulasi pembuatan kelasnya atau pengelolaan kelasnya, bagaimana penambahan materi, kemudian serta penyusunan kuis melalui akun Edline ini. Silakan
rekan-rekan simak ya. Jadi sebelumnya saya akan keluar terlebih dahulu ya. Baik. Nah, di sini saya akan keluar terlebih dahulu ya. Nah, di sini karena masih muncul, kita logout dulu, keluar. Baik. Nah, jadi seperti ini tampilan awal di learning LMS Adlan ini ya. Jadi saya akan masuk ya. Jadi langkah awal di sini adalah login dan membuat kelas. Jadi login dan membuat kelas itu langkah pertama adalah login ke akun Adlan menggunakan bisa melalui username dan password atau email yang telah dibagikan, yang telah terdaftar ya. Nah, setelah berhasil masuk ya, jadi saya menggunakan Google akun saja. Langkah pertama yaitu kita login terlebih dahulu ya. Kemudian setelah berhasil login seperti ini tampilan awalnya ya. Kita disuguhkan mulai dari beranda, timeline dan berita, ada, kita tutup, ada obrolan dan jelajah ya. Kita kembali ke beranda. Ya, ini. Nah, bagaimana kita membuat kelas atau mengelola kelas ya menggunakan sistem ini. Jadi kita itu dapat membuat kelas baru dengan mengklik tombol plus. Jadi kita masuk di kelas personal. Nah, ini dia. Jadi ini adalah membuat kelas ya. Jadi jangan kita masuk di kelas akademik karena ini adalah kelas kita ketika kita sebagai mahasiswa ya. Wah, kita sebagai ini kita mau menjadi sebagai guru buat kelas. Nah, ini dia ya. Jadi kita mau membuat kelas ya. Jadi apa mata kuliahnya? Misalnya kita membuat kelas pendidikan ya, pendidikan agama Islam ya, dan budi pekerti ya. Nama kelasnya apa? Nama kelasnya misalnya PAI 2 ya. Deskripsinya apa? Nah, jadi deskripsi ini adalah salah satu tujuan kita sebagai guru, kira-kira apa yang menjadi daya tarik peserta didik kita untuk melirik kelas kita, atau apa tujuan kita membuat kelas ini ya. Jadi deskripsinya seperti tadi ya yang saya paparkan. Misalnya kelas ini saya buat ya untuk memfasilitasi si peserta didik memahami pendidikan agama Islam secara kafah misalnya ya, secara seperti itu. Nah, anggaplah kita sudah mengisi nama mata kuliahnya, nama kelasnya, deskripsinya apa. Nah, tipe yang harus kita pilih itu adalah bukan secara publik tetapi secara pribadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat. Oh, kelas name harus berupa huruf atau angka tanpa spasi dan spesial karakter. Baik. Jadi ini yang dimaksud. Kita tanpa spasi. Oke. Kita buat. Jadi seperti ini. Ya, jadi kita sudah berhasil membuat kelas ya pendidikan agama Islam atau
PAI 2. Otomatis 5 peserta ini dia ya, PAI 2. Belum ada pesertanya karena memang kita belum mengundang peserta ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menambahkan materi pembelajaran? Jadi kita langkahi ini karena kita sudah paham insya Allah bagaimana membuat kelas itu. Jadi saya langsung masuk kepada kelas yang sudah saya buat. Baik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada 10 sesi yang sudah saya buat ya. Sesi pertama kontrak belajar dan iman kepada malaikat Allah, sesi kedua iman kepada kitab-kitab Allah, sampai ke sesi 10 yaitu ujian akhir semester. Nah, fokus kepada bagaimana kita menambahkan materi. Nah, pada tahap ini kita sebagai pengajar atau guru dapat mengunggah berbagai jenis materi ya berupa PDF. Jadi saya buat dulu, tambahkan sesi dulu ya. Jadi otomatis tanggal 8 ya, karena hari ini ada tanggal 8. Oke. Juni. Oke. Nah, tipe sesinya adalah general karena kita mau membuat materi. Kalau kita mau membuat UTS, misalnya kita sudah berada, sudah ada beberapa materi yang saya sudah buat, saya sekarang membuat UTS dan final bisa. Ya. Jadi saya buat general. Nah, waktu mulai adalah 21 jam 9:11 ya. Oke, waktu berakhirnya adalah 23. Jadi kita ubah di sini. Oke, 23:11 saja, simpan ya. Nah, di sini belum ada topik tujuan pembelajaran, tanggal sudah, tipe sesi general, ruangnya juga belum. Nah, kita ubah dulu di sini ya untuk membuat sesi atau sesi awal ya. Misalnya tadi adalah apa materi kita? Misalnya materinya adalah amanah ya, amanah. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Langsung saja ini sudah tersedia tujuan pembelajaran untuk menjaga amanah dan menepati janji ya. Menjaga amanah dan menepati janji. Kita ubah di sini. Nah, kita isi tujuan pembelajarannya apa? Kita langsung paste saja. Nah, ini kan masih kurang estetik ya. Kita ubah di sini. Oke, bisa dalam bentuk model, bisa dalam bentuk poin. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita sebagai guru ya, sudah mencantumkan tujuan pembelajarannya apa. Jadi siswa memahami arti amanah dan janji dalam Islam. Siswa dapat menyebutkan contoh sikap menjaga amanah dan menepati janji. Dan siswa menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dipercayakan kepadanya. Jadi ini ada tujuan pembelajaran kita. Ya, ruangnya adalah daring dan luring bisa, atau online dan offline ya. Nah, ini salah satu kelebihan yang ada pada LMS Edlen ini ya. Bisa hybrid ya, gabungan antara daring dan luring. Nah, fokus kepada menambahkan materi pembelajaran. Jadi kita akan menambahkan bahan ajaran baru pada sesi ini ya. Di sini sesi 11 karena saya sebelumnya sudah membuat sesi pertama mulai dari kontrak belajar sampai kepada sesi UAS. Jadi saya langsung bagaimana mengelola kelas ya. Jadi kita tambah bahan ajar baru. Kita simpan ya. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, bahan ajar yang kita buat apakah materi, kuis atau penugasan? Nah, anggaplah materi. Tambahkan.
Nah, materinya apa? Materinya tadi adalah tentang menjaga amanah dan menepati janji. Kita paste di sini. Nah, kapan materi akan dibagikan? Bisa sekarang atau bisa nanti. Anggaplah kita nanti, karena kita mau menyusun, baru menyusun ya. Jadi kita bagikan di tanggal berapa. Misalnya di tanggal berapa kita mulai mengajar, ataukah di tanggal berapa sesi ini kita mau mulai. Misalnya di sesi ini kita nanti di bulan Agustus ya, di tanggal berapa kita mengajar. Anggaplah kita mengajar di tanggal 12 ya, berarti otomatis di tanggal 12 Agustus tahun 2025. Ya, di sini nanti dibagikan di jam berapa kita mau bagikan. Bisa kita ubah. Misalnya kita mengajar di jam 7.30. Nah, kita share di 7.30. Oke. Nah, kita sudah atur ya. Udah, materi yang bisa kita tambahkan bisa berupa gambar, video, dan dokumen. Nah, karena saya mau menambahkan dokumen ya dalam bentuk PDF. Nah, di sini ada PDF yang sudah saya cantumkan ya. Nah, ini. Jadi saya tambah dulu. Kita mau mengupload, belum mengupload materi ya pada sesi ini. Kita tambah dulu. Kita masuk file. Jadi kita sudah menghafal nama filenya apa, karena file ini adalah modul ajar keempat. Oh, ternyata telah mencapai batas ya. Tak masuk di Google Drive saja kalau begitu ya. Jadi anggaplah materi kita sudah berada di sini ya, di Google Drive kita. Ini sudah muncul. Jadi langsung kita pilih satu item, terupload. Jadi ini adalah dalam bentuk PDF. Nah, apa yang menjadi deskripsi pada penugasan ini? Ya, kita langsung masuk ke sini. Ya, instruksi kegiatan di LMS ini. Jadi saya sudah buat baca modul amanah dan janji dalam Islam di headline. Saya copy saja ini. Masuk ke deskripsi. Nah, jadi saya memberikan deskripsi kepada peserta saya atau siswa saya. Yang pertama, baca modul amanah dan janji dalam Islam di headline. Kemudian yang kedua, tulis di jurnal pengalaman pribadi dalam menjaga amanah atau janji. Kerjakan kuis 5 soal pilihan ganda. Jadi nanti akan ada kuis yang saya lampirkan sebagai guru. Kemudian yang keempat itu ikuti forum diskusi. Jika kamu diberi amanah besar oleh temanmu, apa yang akan kamu lakukan? Jadi di sini kita bisa menambahkan di poin ini ya, diskusi nanti ya. Oke, kita simpan. Kita copy dulu ini. Tulis di jurnal pengalaman pribadi dalam menjaga amanah atau janji. Oke, kita simpan. Nah, data telah disimpan. Oke, kita kembali, kita lihat informasi kelas sesi pembelajaran. Nah, di sini sudah ada di sesi ke-11, menjaga amanah dan menepati janji. Nah, jadi sudah ada tanggal dan waktu di 8 Juni hari Ahad ya. Hari ini. Kemudian belum ada bahan pembelajaran dibagikan. Ini bermasalah. Ini sudah ada ya. Ini kenapa belum status belum ada bahan pembelajaran dibagikan, karena di sini nanti dibagikan pada saat di tadi di Agustus ya.
dibagikan dalam 64 hari. Coba kita ubah ya, ubah. Kita bagikan sekarang. Itu nanti otomatis akan terbaca tidak? Satu pembelajaran dibagikan. Otomatis satu pembelajaran dibagikan. Tadi statusnya seperti ini. Ya, belum ada bahan pembelajaran dibagikan karena nanti di bulan Agustus seperti itu ya teman-teman. Terbaca di deadline ini, Masya Allah, dalam penggunaannya. Nah, kita mau tambah tadi apa? Kita mau tambah, simpan dulu ya. Kita mau menambah penugasan ya, tugas. Nah, tambahkan tugas apa ya? Tadi kan ada tugasnya masih di amanah. Oke. Tunggu dulu. Tulis di jurnal pengalaman pribadi dalam menjaga amanah atau janji. Ya, jadi judulnya adalah amanah atau janji. Ya, amanah atau janji. Nah, diperhatikan ini ya, kapan tugas akan dibagikan. Anggaplah kalau sekarang kita mau bagikan, bisa juga tambahkan batas waktu penyerahan kalau kita menginginkan. Ya, kita pilih tidak dulu. Nah, setelah berhasil kita menambahkan, kita simpan. Nah, dibagikan tugas ya, tanggal dan waktu selesai. Kita kembali di sesi pembelajaran. 2 bahan pembelajaran dibagikan. Seperti itu. Kita masuk dulu kembali. Nah, bahan ajaran baru. Misalnya kita membuat kuis ya, sudah materi tugas kuis lagi. Nah, dalam membuat kuis ini, teman-teman sekalian, kita perhatikan kembali judul apa. Judulnya adalah kuisnya amanah atau janji ya. Oh, belum bisa copy. Oke. Menjaga amanah dan menepati janji. Nama judul kuisnya ya. Kapan kuis akan dibagikan? Sekarang. Nah, di sini kita bisa melihat indikator penilaiannya. Bobot per soal, nilai per soal ditentukan secara manual atau bobot otomatis, sistem otomatis membagi nilai bobot per soal. Ini kita sebagai guru bagaimana menentukan indikator penilaian. Karena saya memilih adalah bobot otomatis, yang dimana sistem otomatis membagi nilai bobot per soal. Batas nilai, berapa KKM-nya? Ya, maksimal 100, anggaplah KKM-nya 75. Durasi pengerjaan 30 menit cukup dengan beberapa soal yang ditentukan nanti, ataukah 1 jam ya, kita anggap 60 menit, jadi 1 jam. Kuis dapat diulang ya, jadi kita tidak saja ya, supaya peserta didik kita tidak dapat mengulang kuis tersebut. Batas waktunya kita tentukan ya, batas waktu pengerjaan, karena hari ini ada tanggal 8 bulan 6, jadi batas waktu pengerjaannya adalah pekan depan, berarti 8.15 ya, pukul berapa? Hanya pukul 00 ya, jam 12. Jadi sudah masuk di tanggal 16 berarti. Oke. Nah, durasi pengerjaan minimal 10 menit. Ya, jadi proctoringnya ini ya. Tampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai. Kita bisa tampilkan, bisa tidak. Jadi saya memilih tidak ditampilkan. Acak pertanyaan, pertanyaan bisa diacak, bisa tidak. Saya acak pertanyaannya. Ya, deskripsinya adalah kerjakan soal dengan jujur,
perhatikan waktu pengerjaannya. Semoga Allah mudahkan. Jadi kita doakan peserta didik kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan mereka untuk mengerjakan soal. Nah, setelah selesai kita simpan. Apa yang terjadi? Oh, pertanyaan nomor 1 harus diisi. Oke, kita isi pertanyaan. Ini ada 2 tipe, ya. Jadi ada pertanyaan. Misalnya pertanyaan pertamanya apa? Oke, baik. Pertanyaan pertamanya adalah amanah artinya. Nah, ini kalau kita mau secara manual, ya. Kita contohkan dulu. Amanah artinya. Jadi ada pilihan jawaban. Di sini ada 3. Tambah pilihan jawaban, tambah. Kan 4 option. Berapa option yang kita tawarkan, tambah terus. Itu maksimalnya 5, ya, karena cuma 4. Saya tentukan janji yang ditunda. Nah, kita pilih. Kemudian yang kedua apa? Tugas atau kepercayaan yang harus dijaga. Kemudian sesuatu yang boleh dilanggar. Kemudian rahasia yang dibagikan. Oke, nah kita perhatikan. Soalnya adalah amanah artinya, ya, janjian ditunda, tugas atau kepercayaan yang harus dijaga, sesuatu yang boleh dilanggar, rahasia yang dibagikan. Jawabannya adalah tugas atau kepercayaan yang harus dijaga. Karena 4 option, kalau 5 kita tambah pilih jawaban, ya. Nah, kita sudah membuat pertanyaan pertama. Kita mau tambah pertanyaan kedua, tambah pertanyaan setelah ini. Nah, ini, ya, begitu. Kalau kita mau menambah pertanyaan kedua, 3, 4, 5, seperti itu. Nah, tapi ada cara yang sangat efektif dan yang terbaru dalam Adlan ini fiturnya, yaitu ini, import pertanyaan dan jawaban. Jadi di sini tips mudah import pertanyaan dan jawaban. Pilih satu template yang Anda inginkan, unduh template pertanyaan dan jawaban, unduh template pertanyaan saja. Jadi kita pilih, ya. Lengkapi pertanyaan dan jawaban Anda sesuai dengan template. Pastikan berkas yang diupload berupa text doc atau Excel. Unggah berkas import pertanyaan dan jawaban Anda. Maksimal 100 pertanyaan dan jawaban setiap import. Jadi maksimal pertanyaannya adalah 100, ya. Untuk import pertanyaan dan jawaban, kolom yang bertanda wajib diisi minimal ada 2 pilihan jawaban. Jika kosong maka pertanyaan tidak akan diimport. Jadi harus diisi minimal 2 pilihan jawaban. Nah, ini adalah unduh template pertanyaan dan jawaban. Kita keluar, ya. Ya, kita buka. Jadi seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini adalah contoh pertanyaannya. Jadi kita di sini, ini kita ambil, ya, kita copy ke sini, ya, amanah artinya sampai pertanyaan kedua, 3 sampai berapa pertanyaan, maksimal 100, ya. Tadi. Kemudian jawaban benar. Jadi perhatikan di sini jawaban benar apa? Tadi jawaban benarnya apa? Itu tugas atau kepercayaan yang harus dijaga. Jadi kita import di sini. Nah, incorrect answernya di sini. Jadi semua jawaban yang salah kita copy di incorrect answer. Seperti itu, ya. Sampai seperti itu. Nah, setelah selesai kita isi, kita save, ya. Kita save, anggaplah kita save.
ya sudah jadi yang template pertanyaan dan jawabannya tadi, maka kita upload di sini teman-teman. Kita pilih filenya, kita lihat ya. Ini import quiz question seperti itu. Sudah itu kita import ya, kita import masuk ya, seperti itu. Jadi sudah ya. Nah, setelah kita isi semua ya, kita bagikan kuis. Kita bagikan kuis. Kapan kuis dibagikan? Sekarang atau nanti? Sekarang saja bagikan. Pertanyaan nomor 2 harus diisi. Nah, ini akan muncul pertanyaan nomor 2 harus diisi karena baru satu pertanyaan ya. Seperti itu. Jadi anggaplah tadi saya sudah jelaskan bagaimana mengisi pertanyaan secara manual dan secara template, seperti itu caranya ya. Jadi anggaplah sudah terisi. Iya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman sekalian. Untuk menambahkan materi pembelajaran, kuis ya, sampai ke penugasan. Ya. Selanjutnya membuat forum diskusi. Nah, di sini kita bagaimana membuat forum diskusi. Kita tarik ke diskusi ya. Jadi ini untuk mendorong interaksi guru dapat membuat topik diskusi ya di sini. Jadi fitur ini melatih siswa untuk berpikir kritis, berpendapat dan saling menghargai pandangan lain. Jadi setiap siswa bisa berkontribusi langsung melalui kolom komentar yang tersedia. Ya, diskusi. Ya, apa diskusinya? Di sesi berapa tugas akan dibagikan? Anggaplah di sesi 11 tadi. Topik sesinya adalah menjaga amanah dan menepati janji. Ya, langkah berikutnya kita tipe sesi general. Judul tugasnya adalah apa? Ya. Jadi kita buat silakan diskusikan ya, apa yang kita mau diskusikan kepada siswa kita. Ini ya, tadi sudah saya cantumkan juga di penugasan ya. Ya, ini dia. Jika kamu diberi amanah besar oleh temanmu ya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, jadi lanjut ke langkah berikutnya. Deskripsinya apa? Ya, bisa juga seperti itu. Jika kamu diberi amanah besar oleh temanmu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, bisa berulang. Ya, kita bagikan tugas. Silakan diskusikan. Silakan diskusikan melalui kolom komentar. Iya, oke, bagikan sekarang. Nah, sini ya. Ini nama judulnya tadi. Silakan diskusikan jika kamu diberi amanah besar oleh temanmu, apa yang akan kamu lakukan? Jadi akan muncul batas tanggal dan waktu pengumpulan besok ya, 9 Juni dari 2 jam 58 menit 15 detik. Nah, di sini yang memperjelas, jika kamu diberi amanah besar ya bla bla bla, silakan diskusikan melalui kolom komentar. Nah, nanti akan beberapa siswa kita akan memberikan like ya, komentar. Jadi akan mengomentar, saya Andi Farwansa, nama siswa saya, misalnya saya Andi Farwansa ya. Jika saya diberi, langsung saja ini ya supaya tidak terlalu lama, copy. Jika saya diberi ya amanah besar oleh teman saya, jika kita ubah sini, apa yang ini kita tidak usah
yang saya akan lakukan, pastinya saya akan menjaga amanah itu dengan baik sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah misalnya ya, seperti itu ya teman-teman. Kita berkomentar melalui forum diskusi ini. Jadi forum diskusi ini memang sangat melatih siswa berpikir kritis ya, berpendapat dan saling menghargai pendapat lain, pendapat sesama pesertanya. Nah selanjutnya kembali kepada sesi pembelajaran ya, masih di sesi 11. Nah, menyusun evaluasi dan ujian narasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi Adlen ini menyusun, menyediakan fitur kuis dan ujian. Ya, saya ulangi kembali ini ya, kuis. Jadi menyediakan fitur kuis dan ujian. Jadi guru sangat bisa membuat soal pilihan ganda seperti yang tadi saya jelaskan, baik melalui isian singkat atau esai, sangat bisa. Jadi hasilnya bisa langsung dilihat dalam bentuk nilai dan analisis per siswa. Tadi di penjelasan awal sudah ya saya jelaskan. Di sini hanya menekankan bahwasannya di Adlen ini sangat bisa menyusun evaluasi dan ujian ya. Nah, monitoring dan pelaporan narasi juga sangat bisa ya. Jadi salah satu keunggulan Adlen juga itu adalah fitur analitiknya ini ya. Fitur analitiknya kita bisa melihat itu siapa saja siswa yang aktif, progres pembelajaran, dan nilai secara keseluruhan. Jadi guru juga bisa mengunduh laporan dalam bentuk Excel atau PDF atau dokumentasi. Ini ya, ini muncul amanah atau janji di sesi ke-11 ya. Nah, jadi berapa peserta kita? Di sini ada 5 peserta saya. Kalau 30 yang muncul ya, seperti itu. Nah, di sini monitoringnya ya, materi yang dilihat oleh peserta, kemudian komentar yang dilakukan peserta. Sebelumnya saya sudah jelaskan tadi seperti itu. Fitur keunggulan fitur Adlen ini ya. Jadi keunggulan Adlen ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu sangat mendukung pembelajaran pendidikan agama Islam. Mengapa? Ya, karena memungkinkan integrasi nilai-nilai spiritual dalam materi digital. Dengan fitur multimedia, guru tentunya bisa menyampaikan ayat, hadis, dan hikmah dengan cara yang menarik dan sesuai konteks zaman. Ya, sesuai ini deskripsi pada kelas saya. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat 11 sesi. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi mungkin seperti itu teman-teman ya. Dengan menguasai learning management system Adlen ini, kita sebagai guru pendidikan agama Islam mampu menyesuaikan diri ya dengan tuntutan zaman digital tanpa menyampingkan nilai-nilai pendidikan Islam tentunya. Jadi semoga praktik ini ya menjadi inspirasi dan solusi nyata dalam pembelajaran berbasis teknologi. Jadi cukup sekian dari pemaparan persentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahi yahdi ilal khairi wal amanah. Kita tutup persentase saya ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.